Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Yaman, Sarjana Pertanian Magister Sains, salah satu dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muslim Buton. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024 PDD UKT PT bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi agroteknologi, yaitu mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah. Mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah terdiri atas 3 SKS, yaitu 2 SKS tatap muka di dalam kelas dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah dasar-dasar ilmu tanah mempelajari tentang proses-proses pembentukan tanah hingga sistem klasifikasi dan evaluasi lahan. Pada mata kuliah ini disusun mengacu pada capaian lulusan. Adapun capaian lulusan program studi agroteknologi yaitu terdiri atas 4 komponen. Yang pertama, komponen sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang kedua, komponen pengetahuan, yaitu menguasai pengetahuan dan teknologi budidaya yang efektif dalam sistem pertanian berkelanjutan untuk mendukung pengembangan produksi pertanian serta mampu menyelesaikan masalah pertanian berkelanjutan yang berbasis ilmu dengan metode penelitian yang benar dan tepat guna. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang perhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian yang keempat yaitu keterampilan khusus, yaitu mampu menerapkan ilmu agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang berorientasi pada efektivitas, efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan sumber daya sesuai dengan praktek pertanian yang baik, dan mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi produksi tanaman. Dari capaian lulusan ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah, dan dalam mata kuliah ini terdiri atas 7 capaian mata kuliah. Yang pertama, mampu memahami definisi dan ruang lingkup ilmu tanah, kemudian mampu memahami bahan-bahan penyusun tanah, mampu memahami faktor-faktor penyusun tanah dan proses pembentukannya, mampu memahami dan menganalisis sifat-sifat tanah, mampu memahami konsep dasar konservasi tanah dan air, mampu memahami dan menganalisis sistem klasifikasi tanah, dan mampu memahami dan menganalisis konsep dasar survei tanah dan evaluasi lahan. Dari 7 capaian mata kuliah kemudian dijabarkan di dalam 12 sub capaian mata kuliah. Selanjutnya komponen penilaian pada mata kuliah ini yaitu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama, kehadiran, yaitu 10%, kemudian tugas 15%, praktikum 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 30%, sehingga total komponen evaluasi penilaian yaitu 100%. Adapun video pembelajaran dapat disaksikan pada video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Sudah makan? Belum. Ya, jadi semoga kita senantiasa sehat ya. Pada hari ini kita akan belajar pada mata kuliah dasar ilmu tanah, yaitu mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah wajib untuk program studi agroteknologi, khususnya di semester 1. Pada hari ini kita akan belajar
penyusun tanah. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa. Tentu doa itu doa hamzah. Berdoa dimulai. Sebelum kita belajar, kita memberikan sebenarnya untuk berdoa agar yang memberikan tentunya kita selalu baik. Doa yang baik. Baik, selanjutnya saya persilakan untuk mengisi daftar hadir ya. Nah, nanti dibagi teman-temannya. Nah, sambil mengisi daftar hadir, kita review kembali. Nah, sebelumnya pernah dengar istilah tanah? Semua pernah dengar istilah tanah? Nah, tanah. Menurut pemahaman adik-adik, tanah itu apa? Tanah. Apa itu tanah? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan. Tempat tumbuhnya tanaman. Ya, tempat tumbuhnya tanaman. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, jadi kita review dulu. Tanah itu tempat tumbuhnya tanaman. Jadi yang kita ketahui sehari-hari itu tanah itu adalah tempat tumbuhnya tanaman. Jadi di samping itu juga kalau dalam proses ilmu tanah ya, juga merupakan tempat musyawarah. Ada juga itu tempat mikroorganisme tanah. Baik, saya kira semua sudah paham ya apa itu tanah. Selanjutnya pada hari ini kita akan belajar tentang bahan-bahan penyusun tanah. Jadi pada pertemuan ini, mahasiswa diharapkan pertama itu subjek PMK mata kuliah ini yaitu mampu memahami dan menjelaskan bahan-bahan penyusun tanah. Kemudian untuk CPMK-nya, kemudian subjek PMK-nya itu mampu menguraikan dan menjelaskan bahan-bahan penyusun tanah. Apa saja itu bahan-bahan penyusun tanah? Nah, mari kita lihat. Jadi secara umum komponen penyusun tanah itu ada 4. Secara umum komponen penyusun tanah, jadi tanah itu terdiri dari 4 komponen. Yang pertama itu ada bahan mineral, itu mineral partikel. Nah, bahan mineral ini jumlahnya sangat besar, komponen paling besar. Yang kedua ada bahan organik, kemudian ada air dan ada udara. Jadi tanah yang setiap hari kita injak-injak itu, yang setiap hari kita gunakan sebagai tempat untuk menanam itu terdiri dari 4 komponen ini, yaitu bahan mineral 45% komposisinya, kemudian air 25% komposisinya, kemudian udara 25% dan 5% itu adalah bahan organik. 5% dari bahan organik itu terdiri lagi ada humus 80%. Jadi bahan organik itu 80% itu tersusun atas humus, kemudian 10% itu ada akar-akar tanaman, roots, kemudian ada organisme 10%. Mari kita uraikan satu persatu. Nah, yang pertama itu adalah bahan mineral. Jadi bahan mineral ini di dalam tanah itu berasal dari pelapukan batuan. Batuan. Itu batuan ini kalau dalam ilmu tanah merupakan bahan induk dari tanah, batuan, ilmu batuan mineral. Sehingga susunan mineral ini berbeda-beda tergantung dari jenis batuan. Secara umum, jenis batuan itu ada 4. Jadi bahan induk tanah ini secara umum terdiri atas 4. Pertama itu adalah batuan beku, kemudian ada batuan vulkanik, kemudian ada batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorfosa. Ada 4 jenis batuan. Nah, ini jenis-jenis batuan ini lebih lanjut nanti dipelajari di mata kuliah geologi. Geologi
itu lebih khusus kita belajar tentang ilmu batuan terkait dengan 4 jenis batuan. Minimal pada pertemuan kita sudah ditahu bahwa jenis-jenis batu itu ada 4. Ada batuan vulkanik, batuan beku, karbon, dan sedimen. Kalau vulkanik sering dengar batuan vulkanik. Itu apa itu? Minimal ada gambaran. Ya, batuan yang berasal dari letusan bumi Merapi, itu dari perut bumi meletus kemudian keluar, nah itulah jadi batu vulkanik. Nah, jadi bahan mineral ini di dalam tanah itu terdapat dalam berbagai ukuran. Nah, yang pertama itu ada pasir, jadi kemudian ada debu, kemudian ada liat. Ini berbeda ukurannya. Kalau pasir itu ukurannya 2 mm sampai 50 mikron. Kemudian kalau debu itu 50 mikron sampai 2 mikron. Kalau lihat lebih kecil lagi, kurang dari 2 mikron. Nah ini yang berdasarkan ukuran bahan mineral. Sehingga kalau kita pegang tanah itu ada yang kasar. Kalau kasar itu berarti dia dominan pasir. Kalau dia agak sedang, halus itu debu. Tapi kalau dia sangat halus kemudian licin, lengket lagi, nah itu debu masuk kategori liat. Dia ukurannya lebih kecil lagi. Nah, kalau kita lihat dari jenis mineral tanahnya, maka dibagi dari atas 2. Ada mineral primer, ada mineral sekunder. Kalau mineral primer ini mineral yang langsung berasal dari batuan yang melaku. Jadi ketika batuan itu melaku, pecah itu, hancur, kemudian batuan yang hancur itu merupakan mineral primer. Jadi langsung primer itu berarti yang pelapukan pertama dari bahan ini. Nah, kemudian yang kedua ada mineral sekunder. Mineral sekunder ini mineral yang bentukannya terbentuk selama proses pembentukan tanah. Jadi proses pembentukan tanah itu bahan induk dilapuk, kemudian berdasarkan perkembangan waktu itu akan mengecil sampai terbentuk tanah. Nah itu nanti yang disebut dengan mineral sekunder. Yang biasa mineral sekunder ini itu dalam bentuk fraksi liat. Kalau mineral primer itu dalam bentuk fraksi pasir ataupun debu. Kemudian di sini ada beberapa jenis mineral primer dan mineral sekunder. Nah, sebagai contoh saja untuk kita ketahui bersama, kalau mineral primer ini ada kuarsa, kemudian kalau kalsit, dolomit, kemudian ada olivin, apatit, mica, dolomit ini masuk dalam kategori mineral primer. Nah, sedangkan kalau mineral sekunder itu ada kaulinit, halosit, monolinit, gipsit. Nah, ini mineral-mineral ini ada kalau gipsit ini bahan dasar dari pembuatan gipsum. Jadi kalau ada plafon itu ada namanya gipsum dari gipsit ini. Dolomit kapur ya. Jadi kalau kita lihat di daerah-daerah kapur itu jenis tanahnya ada kapur itu karena mineral dolomit ini tinggi. Nah, saya itu bisa kita ketahui. Ini sekarang pemahaman untuk kita semua jenis mineral, ada mineral sekunder dan mineral primer. Nah, kemudian selanjutnya yang kedua, bahan penyusun tanah yang kedua tadi bahan organik. Jadi bahan organik ini ada 5% di dalam tanah. Nah, bahan organik itu umumnya ditemukan di permukaan tanah. Jumlahnya itu paling kecil sekitar 3-5%. Nah, tetapi pengaruhnya sangat besar untuk tanah, terutama sifat fisik dan sifat kimia tanah. Nah, kemudian bagaimana pengaruh bahan organik terhadap sifat fisik tanah dan pertumbuhan tanaman? Nah, yang pertama yaitu sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Jadi sifatnya bahan organik. Yang kedua itu sebagai unsur hara, sumber unsur hara, terutama ada nitrogen, fosfat, dan sulfur ataupun unsur hara mikro. Kemudian menambah kemampuan tanah untuk menahan air. Jadi kalau tanah semakin banyak bahan organiknya, kemampuan menahan airnya semakin tinggi. Kemudian menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur hara. Jadi bahan organik juga ini bisa menahan unsur hara. Sumber energi bagi mikroorganisme. Jadi dalam tanah juga harus ada mikroorganisme di dalam tanah sehingga bisa menjadi sumber energi bagi mikroorganisme. Kemudian bahan organik juga dalam tanah terdiri dari bahan organik kasar dan bahan organik halus. Yang halus ini tadi yang terdiri 80% yaitu humus. Yang
kasar tapi ada akar-akar ataupun sisa-sisa serasa dalam. Nah, kemudian kita lihat humus. Nah, ada yang ingin ditanyakan sejauh ini? Paham? Bisa kita lanjut? Oke, ya, kita lanjut ya. Nah, kemudian humus. Nah, humus ini merupakan bahan organik yang halus. Ya. Ini 80% kandungan bahan organik itu adalah humus. Nah, humus ini pernah dengar? Humus. Jadi kalau orang yang ibu-ibu atau perempuan itu yang suka nanam bunga, pasti cari tanah itu cari tanah humus. Paling atas, yang hitam. Jadi humus itu terdiri dari bahan organik halus. Jadi berasal dari hancuran-hancuran bahan organik ini, tapi yang menjadi sangat halus. Sehingga humus ini merupakan senyawa yang resisten, jadi tidak mudah hancur. Berwarna hitam. Jadi kalau kita lihat berwarna hitam, biasanya itu di lapisan 5 cm dari atas tanah. 5 cm paling atas itu lapisan humus. Kalau bahan organik. Mempunyai daya menahan air tinggi, kemudian kandungan unsur haranya juga tinggi. Jadi kalau kita menanam ada humus, itu biasanya kalau kita menanam di pot ambil humus itu subur. Kandungan unsur haranya tinggi, kemudian kemampuan dalam menyerap air, menyimpan air itu sangat besar. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu air. Air. Jadi air tadi berapa persen? Nah, 25%. Jadi 25% itu adalah air. Air terdapat di dalam tanah karena diserap. Nah, kenapa air berada di dalam tanah? Jadi karena diserap oleh massa tanah. Jadi sumber air kan dari hujan. Hujan kalau kita lihat proses dari sungai, danau menguap ke awan, awan turun ke lagi dalam bentuk hujan, hujan kemudian diserap oleh tanah, masuk lagi dalam bentuk air tanah atau masuk dalam bentuk tanah. Jadi air berada dalam tanah itu karena diserap oleh massa tanah. Jadi air sangat penting bagi tanaman. Kelebihan air ataupun kekurangan air itu sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Kekurangan dapat mengganggu, kelebihan dapat mengganggu. Jadi kebutuhan air dalam tanaman itu dalam tanah itu harus tersedia dengan cukup. Air dapat meresap atau ditahan oleh tanah karena adanya gaya adhesi, koresi ataupun gravitasi. Nanti kita lihat manfaat air bagi tanaman. Pertama sebagai unsur hara tanaman. Unsur hara air ini adalah H2O. Kalau dalam kimia itu H2O. Jadi H2O itu berfungsi dalam proses apa? Fotosintesis. Jadi air ini merupakan salah satu bahan utama penyusun fotosintesis. H2O dan CO2. Nah, jadi kalau kita tahu istilah fotosintesis itu berarti bahan penyusun utama itu adalah air dan CO2. Kalau tidak ada air, maka proses fotosintesis tidak bisa berjalan dengan bagus. Tidak akan ada itu jagung, tidak bisa makan jagung, tidak bisa makan nasi. Kalau proses fotosintesis tidak berjalan dengan bagus. Nah, kedua sebagai pelarut unsur hara. Unsur hara itu bisa masuk ke dalam tanaman, harus melalui air, larut dilarutkan ke air sehingga bisa diserap oleh akar. Nah, itulah fungsi air. Kemudian yang ketiga sebagai bagian dari sel-sel tanaman. 80% sel-sel tanaman itu tersusun atas air. Jadi dalam tanaman itu banyak kan airnya itu. Sehingga kalau tidak ada air, tanaman itu pasti lari, kemudian selnya mati, kemudian mati. Sehingga airnya sangat bermanfaat untuk tanaman. Air tanah. Nah, ini dibagi atas dua, ada air higroskopik dan air kapilyer. Air higroskopik ini air yang diserap tanah sangat kuat sehingga tidak menyebabkan tanaman. Jadi ketika hujan, kemudian tanah itu menyerap air sangat kuat, diserap masuk ke dalam, sangat ke dalam. Sehingga biasanya air higroskopik ini tersimpan di bawah tanah, nah, sehingga menjadi air tanah. Nah, inilah yang biasa digunakan orang pakai sumur bor. Nah, sudah air higroskopik ini yang tersimpan di dalam sekali. Nah, jadi digunakan
menggunakan sumur bor itu. Kalau kita sumur bor, maka yang kita cari air ini, karena dia tersimpan dan kandungannya banyak. Tapi tidak tersedia bagi tanaman karena susah diambil jauh. Yang kedua ada air kapiler. Nah, ini air kapiler ini yang tersimpan di pori-pori, di butir-butir. Nah, jadi ini juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi karena ada gaya kapiler itu, nah, sehingga air kapiler ini bisa tersedia. Nah, ini dapat tersedia bagi tanaman, terutama tanaman-tanaman tinggi dan jenis pohon itu. Nah, ini bisa dimanfaatkan air kapiler oleh tanaman. Nah, kemudian berdasarkan ketersediaannya, air ini digunakan 3. Ada kapasitas lapang, disuplai permanen, dan air tersedia. Kalau kapasitas lapang itu berarti kemampuan keadaan tanah itu cukup. Kemampuan tanah untuk meningkatkan sudah batas standar, cukup, sudah batas standar. Jadi kalau dia lebih, maka dia akan tergenang. Kalau dia kurang, maka menyebabkan titik layu. Jadi sudah batas kemampuan tanah, dan disebut namanya kapasitas lapang. Yang kedua ada titik layu permanen. Jadi di sini kandungan air tanah itu mulai tidak mampu lagi menyerap air tanah, sehingga menyebabkan air itu tidak tersedia, sehingga tanaman akan tetap layu baik di siang hari maupun di malam hari karena tidak mampu menyerap air. Kemudian yang banyak dimanfaatkan oleh tanaman itu ada air tersedia. Air tersedia ini tersimpan di antara pori-pori tanah, yang diserap oleh tanaman atau tanaman untuk digunakan dalam proses pertumbuhan dan kembangan. Jadi antara kapasitas lapang dan titik layu permanen itulah disebut air tersedia. Baik, yang terakhir ya, keempat udara. Berapa persen? 25%. Dulunya bisa dipahami, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut di sini. Ada yang mau tanya? Sudah paham? Cepat? Terlalu cepat? Ya? Bisa dipahami? Bisa? Bisa dipahami? Nah, kalau bisa dipahami, kita lanjut. Pertama tadi apa? Menyusun tanah apa pertama? Bahan mineral. Berapa persen? 42%. Yang kedua? Air. Berapa? 22%. Yang ketiga? Udara. Sebelum udara, apa dulu? Nah, bahan organik. Berapa persen? 5%. Yang terakhir? Udara. Udara berapa? 20%. Ya, jadi yang terakhir ini, yang keempat ya, langsung disultan itu adalah udara. Nah, jadi udara tanah ini adalah udara yang berada dalam ruang tanah. Itu maksudnya. Ya, fungsinya sebagai sumber O2. O2 itu apa? O2. Oksigen. Ya. CO2. Karbon dioksida. Kedua apa? Kedua apa? N. Apa N? Nitrogen. Kedua N itu nitrogen. Jadi yang paling penting dari udara itu adalah kebutuhan oksigen, kebutuhan O2 ini. Kebutuhan O2 yang selalu terpenuhi karena kaitannya dengan aktivitas mikroorganisme dalam tanah. Kalau tidak ada udara, maka aktivitas mikroorganisme tidak bisa berlangsung. Karena mereka juga ini perlu juga bernapas, perlu juga udara, sehingga udara itu O2 ini sangat penting di dalam tanah. Sehingga aktivitas mikroorganisme di dalam melakukan dekomposisi terbiasanya misalnya apa itu? Cacing. Tugasnya itu sebagai dia dekomposer, melakukan dekomposisi bahan-bahan organik di dalam tanah, sehingga bisa hancur dan bisa tersedia, bisa menyerap air ataupun unsur air. Jadi tugasnya ini ada dekomposer, menghancurkan. Kemudian ada juga
mikroorganisme yang tugasnya makan serangga ya, hama di dalam tanah. Jadi mikroorganisme itu sangat besar peranannya di dalam tanah. Nah, sehingga udara ini sangat mendukung aktivitas mereka. Ketika aktivitas mereka mendukung, maka semua proses-proses juga mendukung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Oke, ada yang ditanyakan sejauh ini terkait tanah, terkait bahan penyusunnya ataupun yang lain? Ya, silakan Hamzah. Silakan. Nah, Hamzah dulu. Hamzah dulu. Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Musa Bula, jurusan Agroteknologi semester 2. Yang saya ingin tanyakan Pak, kan ketika kita ingin menanam, biasanya itu di dalam tanah kan ada yang namanya cita-cita itu. Ya. Misalnya ketika ada kita apakah yang kita tanya sudah suruh atau tidak? Kita mungkin di bunga. Mungkin saja Pak. Kalau tidak menanam, Maksudnya cacing itu tidak ada dan tidaknya cacing dalam tanah itu dia bisa suruh atau tidak tanam. oh ya, oke. Kasih tadi pertanyaan dari Hamzah. Jadi salah satu indikator tanah subur itu adalah aktivitas mikroorganisme di dalam tanah itu berjalan dengan bagus. Salah satunya cacing. Cacing ini dia termasuk di samping dia sebagai dekomposer, dia juga dapat membuat siklus, karena tanah itu setelah dimakan dia dikeluarkan dalam bentuk kascing itu. Kascing itu subur juga ya, yang dikeluarkan oleh cacing. Jadi salah satu indikator tanah itu subur adalah aktivitas mikroorganisme di dalam tanah itu berjalan dengan bagus. Sehingga salah satunya cacing ya, salah satunya cacing. Jadi kalau ada cacing itu sebenarnya tanah itu subur dibandingkan tanah yang tidak ada aktivitas mikroorganisme. Nah, itu kategori kurang subur, sehingga kita harus memberikan perlakuan agar tanah itu bisa subur. Biasanya perlakuan itu ditambahkan bahan organik ataupun bahan-bahan yang lain yang dapat mendukung aktivitas mikroorganisme itu bisa berlangsung. Itu salah satu indikator. Nah, tanah itu bisa subur. Sehingga kalau ada tanah tidak ada cacingnya, itu pasti tanah itu tanah keras. Nah, itu susah diolah oleh mikroorganisme. Itu pasti tidak cacing. Tapi kalau tanah itu dia lembab, bagus, ya, tidak kering. Kalau tanah kering itu memang seperti tadi. Nah, tanah kering itu yang tidak ada air, tidak ada udara, atau tidak ada air, nah itu pasti aktivitas mikroorganisme kurang, karena keras nanti keras. Nah, saya kira cukup ya pertemuan kita pada hari ini terkait bahan-bahan penyusun tanah, ya, sehingga bermanfaat untuk kita semua. Nah, nanti tugasnya ya, di samping kalau sudah tahu bahan-bahan penyusun tanah, maka harus tahu itu faktor-faktor dan proses pembentukan tanah. Jadi tugasnya cari itu, nah, setelah itu didiskusikan nanti pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi faktor-faktor tanah dan proses pembentukannya seperti apa. Baik, itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa sudah ditandatangani semua hadirnya ya. Baik, saya kira cukup ya. Terima kasih. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.